Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Senang sekali pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, persiapkan alat-alat tulis kalian seperti halnya pulpen, buku, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembelajarannya kita. Kita mulai pembelajarannya kita, yaitu tentang masalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya: peserta didik mampu menjelaskan konsep ruang. Peserta didik menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Peserta didik mampu memberikan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Pengertian ruang. Apa sih yang disebut juga dengan ruang itu? Ruang adalah tempat yang terdapat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Pengertian interaksi antar ruang. Sebenarnya, apa sih yang disebut interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang itu adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Sekarang, apa yang disebut juga dengan interaksi? Ada yang bisa menjawab enggak? Apa yang disebut juga dengan interaksi itu? Ya, interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kita ketahui setiap ruang yang ada di permukaan bumi ini memiliki ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan kita lihat perkotaan. Di sini ciri perkotaannya, bangunannya terlihat menjulang tinggi. Bila kita bandingkan dengan di pedesaan, ciri pedesaan tersebut terlihat bangunannya sangat sederhana. Bahkan tidak ada gedung yang menjulang tinggi. Kalau kita lihat atau kita tinjau dari mata pencarian masyarakatnya, kalau kita bandingkan masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar laut atau di daerah pantai. Nah, kita lihat masyarakat sekitar pegunungan lebih memilih menjadi seorang petani. Petani apa? Contohnya petani perkebunan. Sedangkan masyarakat di sekitar laut atau sekitar pantai, dia akan memilih menjadi nelayan sebagai mata pencahariannya. Bentuk-bentuk interaksi. Ada 3 bentuk interaksi. Ada mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Kita masuki poin yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Berarti di sini ada pergerakan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Setelah panen dan tidak ada kegiatan, para petani itu pergi ke kota untuk mencari nafkah. Jadi, ada suatu gerakan yang dilakukan seseorang ketika dia dari tempat yang satu ke tempat yang satunya lagi. Poin yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini merupakan proses interaksi melalui
perpindahan gagasan dan informasi. Contohnya komunikasi ini, meeting atau rapat, belajar di sekolahan, belajar kelompok, atau disebut juga dengan diskusi juga bisa. Jual beli yang terjadi di pasar, ini pasti membutuhkan yang adanya komunikasi, dialog antara satu orang dengan orang yang lainnya. Poin yang ketiga, transportasi. Transportasi ini merupakan interaksi melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya apa? Tujuan dari penggunaan transportasi ini untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, beras di gudang diangkut ke pasar. Nah, di sini ada transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Keterkaitan antar ruang bisa kita lihat secara fisik maupun non-fisik, karena memang adanya perbedaan karakteristik waktu yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya. Karena setiap ruang akan membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang, bahkan barang, dan juga informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi yang kita ketahui adanya saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yaitu apa saja? Yang pertama, saling melengkapi, yang disebut juga komplementari. Yang kedua, kesempatan antara, disebut juga intervening opportunity. Yang ketiga, kemudian transfer, yang disebut juga transferability. Kita masuki poin yang pertama, saling melengkapi atau komplementari, yang disebut juga dengan regional komplementari. Saling melengkapi, apa sih itu saling melengkapi? Suatu kondisi di mana ada sebuah hubungan yang saling melengkapi dan terjadi pada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, di suatu wilayah A merupakan suatu wilayah yang menghasilkan telur dan daging ayam. Sedangkan wilayah B adalah wilayah yang menghasilkan buah-buahan. Jadi di sini wilayah A dan wilayah B ini saling membutuhkan, yang pada akhirnya terjadi interaksi dari wilayah A dan wilayah B melalui aktivitas perdagangan yang saling melengkapi. Poin yang kedua, kesempatan antara, yang disebut intervening opportunity. Kesempatan antara itu merupakan suatu konsep di mana sebuah lokasi memiliki alternatif lain yang lebih baik dari tempat asalnya maupun tempat tujuannya. Misalnya ada seseorang yang akan membeli sebuah barang atau produk, maka seseorang tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu faktor jaraknya dan biaya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Berikutnya, poin yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Di sini, kemudahan transfer itu bisa diartikan sebagai pengangkutan barang atau juga orang yang dalam proses kegiatannya memerlukan biaya. Biaya dalam kegiatan pengangkutan harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh.
Apabila biayanya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tersebut tidak akan terjadi. Nah, itulah tadi materi-materi yang kita pelajari pada pagi ini. Kita nanti ketemu lagi pada materi pembelajaran selanjutnya. Pesan Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.